Pagi itu, udara di desa masih lembab oleh embun. Jalan tanah berwarna coklat membentang di antara hamparan padi yang mulai menguning. Dari kejauhan, terdengar suara rantai sepeda berderit, disusul bunyi roda yang menggilas kerikil. Namun sepeda yang datang kali ini berbeda. Di bagian belakangnya terikat sebuah kotak kayu besar, penuh stiker bergambar tokoh cerita anak. Saat kotak itu dibuka, puluhan buku berbagai warna tersusun rapi, sebagian lusuh tanda sering dibaca. Bagi sebagian orang, buku hanyalah benda biasa. Tapi bagi anak-anak di desa terpencil ini, buku adalah tiket menuju dunia yang tak pernah mereka kunjungi. Dan sepeda ini adalah kendaraan yang membawanya. Di banyak desa di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, jarak ke sekolah atau perpustakaan bisa mencapai belasan kilometer. Jalan tidak selalu mulus. Transportasi umum jarang ada. Bagi anak-anak, apalagi yang orang tuanya berpenghasilan pas-pasan, buku menjadi barang mewah yang jarang mereka sentuh. Tahun 2014, seorang pria bernama Suroto, mantan buruh pabrik yang gemar membaca, mulai resah. Ia melihat anak-anak di kampungnya menghabiskan waktu bermain tanpa pernah mengenal cerita dari buku. Perpustakaan terdekat berada di kota kabupaten, sekitar 1 jam perjalanan motor. Bagi mereka, itu jarak yang terlalu jauh. Berbekal sepeda tuanya, Suroto mulai meminjamkan buku dari koleksinya kepada anak-anak tetangga. Awalnya hanya 20 buku dalam tas punggung. Namun sambutan yang hangat membuatnya berpikir, bagaimana jika buku ini bisa menjangkau lebih banyak anak. Maka ia membuat kotak kayu besar, memasangnya di bagian belakang sepeda, dan memulai perjalanan yang kini sudah berjalan bertahun-tahun. Hari-hari Suroto dimulai lebih awal. Ia memeriksa kotak kayu, memastikan buku-buku sudah tersusun, lalu menutupnya rapat dengan terpal jika langit terlihat mendung. Jalur yang ditempuh tidak selalu mudah, menyeberangi jembatan bambu yang sempit, menuntun sepeda di tanjakan berbatu, atau berhenti sejenak di bawah pohon besar untuk mengatur napas. Di setiap desa yang ia datangi, anak-anak sudah menunggu sambil membawa buku pinjaman minggu lalu. Beberapa datang sambil berlari, buku di tangan mereka diangkat tinggi seolah takut jatuh ke tanah. Suroto tidak hanya meminjamkan buku. Kadang ia duduk bersama mereka di balai desa, membacakan cerita rakyat atau dongeng Nusantara. Kadang ia membawa buku bergambar hewan, sambil bercerita tentang tempat-tempat yang bahkan belum pernah ia kunjungi sendiri. Hari-hari Suroto dimulai lebih awal. Ia memeriksa kotak kayu, memastikan buku-buku sudah tersusun, lalu menutupnya rapat dengan terpal jika langit terlihat mendung. Jalur yang ditempuh tidak selalu mudah, menyeberangi jembatan bambu yang sempit, menuntun sepeda di tanjakan berbatu, atau berhenti sejenak di bawah pohon besar untuk mengatur napas. Di setiap desa yang ia datangi, anak-anak sudah menunggu sambil membawa buku pinjaman minggu lalu. Beberapa datang sambil berlari, buku di tangan mereka diangkat tinggi seolah takut jatuh ke tanah. Suroto tidak hanya meminjamkan buku. Kadang ia duduk bersama mereka di balai desa, membacakan cerita rakyat atau dongeng Nusantara. Kadang ia membawa buku bergambar hewan, sambil bercerita tentang tempat-tempat yang bahkan belum pernah ia kunjungi sendiri. Musim hujan adalah ujian terberat. Jalan licin membuat sepeda mudah tergelincir. Sungai yang biasanya dangkal bisa meluap. Suroto membungkus buku-buku dengan plastik, tapi tetap saja ada yang basah. Kadang, ban sepeda bocor di tengah perjalanan. Ia memperbaikinya sendiri di bawah rindang pohon, atau meminta bantuan bengkel kecil di pinggir desa. Meski begitu, ia tidak pernah membatalkan jadwal kunjungannya. Bagi Suroto, setiap senyum anak yang menyambutnya adalah alasan untuk kembali mengayuh minggu depan. Lama-kelamaan, ide ini menginspirasi orang lain. Beberapa pemuda desa mulai membantu mengayuh sepeda buku ke desa tetangga. Ada yang menggunakan motor, ada yang berjalan kaki sambil membawa tas penuh buku. Kini, ada jaringan kecil perpustakaan bergerak di beberapa kecamatan. Mereka saling bertukar buku setiap bulan agar koleksi tetap segar. Di media sosial, kisah mereka mulai tersebar, mengundang donasi buku dari kota. Sebuah sepeda tua, kotak kayu, dan tumpukan buku, 3 hal sederhana yang mampu mengubah cara sebuah desa melihat masa depan. Buku-buku itu membuka imajinasi, menyalakan rasa ingin tahu, dan memberi keberanian untuk bermimpi. Sepeda itu membuktikan bahwa pendidikan tidak harus menunggu datangnya gedung megah. Pendidikan bisa diantar, dikayuh, dan dibagikan dari rumah ke rumah.
Setiap pedal yang dikayu adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Dan di setiap halaman yang dibuka, ada jendela yang terbuka menuju dunia yang lebih luas.